Ya, jadi penjelasan dari program yang dibuat. Ini ada kodenya ya. Jadi ini ada deklarasi variabel. Totalnya ada 5 ya. Ini blok program utama ya, sampai ke bawah. 98 baris ya. Sementara nih di dalam sini ada deklarasi variabel boolean, loop menu, loop 1, loop 2, loop 3, dan loop 4. Ada deklarasi variabel string, menu, nomor buku, daftar buku. Kemudian ada deklarasi nilai dari masing-masing variabel ini. Loop menu kita berikan nilai 1. Loop 1 sampai 4 kita berikan nilai 0, 0. Kemudian di sini ada label, di baris ke-17 label menu ya. Nih. Di bawah menu ada perulangan ya, while. Di awal kita udah atur loop menu 1 ya. Ini kita berikan kondisi untuk loop menu 1. Untuk apa? Agar terjadi perulangan untuk menu ya. Untuk menu ini. Di dalam perulangan ini pertama kita cout perpustakaan digital. Kemudian ada pilih menu 1 sampai 4, baca buku, ubah buku, informasi keluar. Kemudian kita cout menu, kemudian kita minta input untuk dimasukkan ke variabel menu. Ya. Di bawah permintaan input kita ada percabangan ya, if else if. Seperti apa kondisinya dan ininya ya. Jadi kalau kita inputkan menu 1, kita atur loop menu kosong, loop 1 1. Tadi kan di awal loop menu 1, loop 1 kosong. Kalau kita inputkan 1, loop menu kita atur kosong dari yang tadinya 1, loop 1 kita atur 1 dari yang tadinya kosong. Begitu juga dengan 2 sampai 4. Loop menu kita atur kosong, loop 3 1, loop menu kosong, loop 4 1, loop menu kosong, loop 2 1. Sesuai dengan inputnya ini ya. Pengecualian kalau dia nggak diinputkan 1 sampai 4, misalkan 8, dia akan menjalankan perintah sistem CLS. Ini membutuhkan library std.lib.h ini ya. Ya, sistem CLS dibersihkan dulu, baru kemudian cout menu yang Anda masukkan salah, endline. Kemudian kita tahan dengan sistem pause. Kita tahan agar user memasukkan sembarang tombol sebagai input ya. Kalau sudah ditekan sembarang tombol, dia akan membersihkan layar dan dia akan keluar dari percabangan ini ya, karena dia sudah mengecek satu persatu. Kemudian akan keluar kembali dari ini perulangan. Kemudian dia akan mengecek apakah loop menu sama dengan 1. Kalau enggak, dia akan keluar. Misalkan di sini kita inputkan 1, 2, 3, 4. Loop menu kan kita atur kosong. Begitu dia keluar dari pengecekan ini dan keluar dari sini, dia akan mengecek loop menu apakah sama dengan 1, false. Maka dia akan melewatkan perulangan ini. Akan mengecek perulangan-perulangan while berikutnya atau percabangan-cabangan berikutnya ini. Itu ya. Kalau misalkan kita tadi memasukkan menu ini, permintaan input bukan 1 sampai 4, misalkan 8 atau berapapun ya selain 1 sampai 4, loop menu kan masih sama dengan 1, nggak kita atur kosong ya. Begitu dia keluar dari pengecekan percabangan, kemudian keluar dari ini, kemudian akan melakukan pengecekan pengulangan, dia akan mengulang kembali karena loop menu sama dengan 1, masih 1, belum kita atur kosong ya. Begitu terus menerus ya. Kalau misalkan ini loop menu sama dengan kosong, kita inputkan 1, 2, 3, atau 4, dia akan menuju pengecekan berikut-berikutnya lagi. Ada perulangan loop 1 sama dengan 1. Ini untuk menu pertama ya. Kemudian ada loop 2 ya.
loop 2 sama dengan 1. Untuk menu kedua, bila kita tadi inputkan 2, kemudian bila kita inputkan 4, karena itu adalah menu untuk keluar, maka kita pakai percabangan saja. Untuk keluar, caranya gimana? Kita pakai ini, sistem exit. Pakai library stdlib.h. Sekarang untuk penjelasan dari perulangan menu 1 ya, while loop 1 sama dengan 1. Di sini kita memakai, kalau nggak salah, dua library ya, ada stdlib.h sama windows.h. Oh, 3, maaf, ada fstream nanti. Yang pertama, di dalam perulangan ini kita jalankan bersihkan layar sistem CLS ya, stdlib.h library-nya. Kemudian ada fstream daftar, itu pakai fstream ya kalau nggak salah nih, fstream. Fstream ini fungsinya untuk apa? Ini untuk memanggil atau membuat file. Kalau di aplikasi kita, program kita udah atur namanya file daftar.txt. Daftar.txt ini isinya apa? Isinya itu daftar buku 1 sampai 5. Ini bisa kita atur berapapun ya. Bisa kita ubah dinamis yang ini, daftar.txt ini. Kita gunakan fungsi fstream, kita buat objek daftar, kita isi dari file daftar.txt. Kemudian kita gunakan fungsi while perulangan. Sebentar, ini ada tambahan library lagi, kita pakai library string ya untuk fungsi getLine. Di sini ada perulangan ya, perulangan while. Kita gunakan fungsi getLine juga. GetLine ini untuk apa? GetLine ini untuk mendapatkan setiap baris ini. Kalau kita pakai perulangan dengan cout aja langsung nanti nggak bisa, dia harus pakai getLine untuk mendapatkan setiap baris dari file daftar.txt ini sampai habis ya, sampai sini. GetLine diulang ya nanti. GetLine dari objek daftar, dari file daftar.txt. GetLine dari objek daftar kita masukkan ke variabel string daftar buku. Ini kan sudah kita deklarasikan tadi di awal ya, variabel string daftar buku. Kemudian kita cout daftar buku. Daftar buku kan baru berisi baris pertama. Baris pertama, kemudian kita endline untuk ke baris berikutnya. Kemudian dia akan mengulang lagi sampai ketemu akhir ya, habis. Ini kan belum habis, maka dia akan mengulang lagi. Baris ini, baris ini, baris ini, dan baris ini. Gitu ya. Diulang terus sampai habis. Kalau udah habis, while apakah masih ada baris? Enggak ya, maka dia akan dilewati. Ini kita tutup daftar, objek ini kita tutup untuk apa? Kalau aku baca di internet katanya biar untuk menghemat memori atau gimana gitu ya, intinya gitu. Ikuti saja. Kemudian di sini ada endline, kita cout 1 membaca buku, cout ketik 99 untuk kembali ke menu. Nanti ada ini ya, pilihan ketikan 99 untuk kembali ke menu. Kemudian di sini kita cout masukkan nomor buku. Masukkan nomor buku ya. Kita cout minta user untuk memasukkan nomor buku. Kemudian kita mintakan input cin untuk masuk ke variabel nomor buku. Di sini ada percabangan. Ya, if else if. Di sini kalau if nomor buku kita masukkan 1 ya. Di sini kita pakai fungsi ini, agak panjang ya. Ini kemarin aku tanya ke Surya yang ini. Shell execute open data buku 1.pdf. Ini mungkin nanti agak dihafal atau gimana nih, agak panjang. Demikian juga untuk yang 2, 3, 4, dan 5. Karena ini ada 5 buku. Ini lokasinya ya, data buku 5, buku 5.pdf ya. Kemudian kalau kita inputkan 99, karena tadi kita berikan keterangan ya, ketik 99 untuk kembali ke menu. Ini else if nomor buku 99, kalau kita inputkan 99, kita bersihkan layar, kita atur loop 1 sama dengan kosong, biar ini nggak terjadi perulangan untuk loop 1 ini ya. Kemudian kita atur loop menu sama dengan 1, karena kita akan menuju ke menu utama, menu awal ya. Kemudian kita berikan fungsi go to menu.
Ini pakai stdlib.h library-nya ya. Kita kembali ke menu. Karena tadi loop menu kita udah atur satu, nih tadi di sini ya. Nih. Maka dia akan berkondisi true untuk loop menu sama dengan 1. Maka dia akan menjalankan perulangan ini dari awal lagi. Begitu ya. Kemudian tadi di sini kalau kita bukan inputkan 99 ataupun buku 1 sampai dengan 5, kita bisa memberikan else di sini ya, kecuali 1 sampai dengan 5 atau kecuali 99, kita berikan else, bersihkan layar. Kemudian kita cout buku tidak ada ini ya. Kemudian kita tahan. Begitu user menekan sembarang tombol, dia akan keluar dari sini, dari percabangan ini. Kan tadi pengecekan, keluar dari pengecekan, kemudian akan keluar dari percabangan ini dan akan mengecek perulangan ini apakah loop 1 sama dengan 1. Karena di sini tadi kita nggak berikan loop 1 sama dengan kosong. Maaf, bentar. Karena tadi kita tidak berikan loop 1 sama dengan kosong di sini ya, maka dia akan mengulang lagi di sini. Di sini juga begitu pengecekan ini selesai, maaf ya. Jadi di sini setiap percabangan ini kan kita nggak ada atur loop 1 sama dengan kosong. Begitu selesai pengecekan, dia kan akan langsung keluar dari pengecekan, kemudian akan kembali ke perulangan ini, mengecek apakah dengan loop 1 sama dengan 1. Kalau true, dia akan mengulang dari awal sini lagi, dibersihkan dulu. Selanjutnya sampai sini lagi ya, dicek-cek terus kayak gitu. Kemudian untuk loop 2 ini kan kalau kita misalkan input tadi di awal di menu awal 2, kan loop 1 bukan 1 ya. Ini loh, di mana ya tadi? Nih, sein menu sama dengan kita inputkan 2, maka loop 1 kan bukan 1 ya, kosong. Maka yang loop ini akan dilewati perulangan ini. Tapi kalau kita inputkan 2, loop 2 sama dengan 1. Begitu ini keluar, loop menu kan kita atur kosong ya. Lewati, ini dilewati. Kemudian akan menuju ke loop 2. Apakah loop 2 sama dengan true? Ya, maka akan membersihkan layar. Cout untuk mengubah buku, silahkan ganti file yang ada di folder data buku. Kemudian kita tahan untuk meminta user menekan sembarang tombol. Kemudian kita bersihkan layar lagi biar nanti untuk kembali ke menu awal itu bersih tampilannya ya. Kemudian kita atur loop 2 sama dengan kosong untuk yang ini ya, biar nggak terjadi kesalahan ya. Loop menu kita atur 1 untuk persiapan menu ya nanti. Kemudian kita kembali ke label menu, go to menu. Nih, kembali lagi, ngulang lagi. Jadi menu kedua ini cuma cout aja gitu ya. Kemudian yang loop 4 ini kalau kita di awal inputkan 4 ya, untuk menu yang 4 keluar, kita cuma memberikan fungsi system exit gitu aja. Ini pakai library stdlib.h gitu. Nah, itu ya sederhananya. Kalau mungkin fitur-fitur yang kurang bisa ditambahkan. Di sini untuk coding menu ketiga, ini aku belum tambahin ya. Aku lewatin langsung dari 2 ke 4. Soalnya aku bingung mau ngisi ketiga ini apa untuk informasi ini. Gitu.